Bagi kita semua, pada petang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, tapi sesungguhnya ini lebih merupakan pendalaman dari apa yang sudah kita pelajari pada sesi yang ke-70 kemarin. Oleh karena itu pembahasannya secara khusus 1 Raja-Raja 10 ayat 10 sampai dengan 12, lalu ditemukan paralelnya di dalam 1 Tawarik pasal 9 ayat 21 dan Yesaya pasal 24 ayat 15. Nah, saya memberikan judul agak provokatif, tetapi artinya bukan sama sekali tanpa data, tetapi ini justru merupakan ajakan kita bersama untuk merenungi manakah yang disebut Ofir atau penghasil emas, tidak hanya dalam kitab suci, ya catatan Alkitab, tetapi juga dalam catatan-catatan sejarah kuno yang sejaman. Oleh karena itu kita akan berkelana kembali ke masa lampau dari masa prasejarah Nusantara. Saya memberi judul Indonesia dalam Gulungan Alkitab Kuno yang berusia 2150 tahun. Maksudnya di sini adalah gulungan kitab Nabi Yesaya, Sefer Yesayahu, yang ditemukan dalam naskah Laut Mati. Nah, sebelum itu saudara-saudara, kita memiliki naskah Tanakh, kitab Torah, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci lainnya, itu paling kuno berasal dari abad 9 dan abad 11. 9, 10, 11. Akhir abad 9 dan awal abad 11. Yaitu teks suci yang dikenal dengan naskah Masoretik yang terdiri dari 3 naskah, yaitu naskah Aleppo atau yang ditemukan di Sinagogi Ben Ezra di Kairo. Lalu yang ketiga adalah naskah Leningrad. Jadi naskah Aleppo ditemukan di Syria, naskah Leningrad ditemukan di Rusia, dan naskah Genisa yang ditemukan di Mesir. Tetapi setelah ditemukannya naskah Gulungan Laut Mati, secara khusus yang merujuk pada kitab Nabi Yesaya, kita memiliki naskah yang usianya 1000 tahun lebih tua dari naskah yang dimiliki bersama oleh Yudaisme dan Kristianiti sebagai dasar dari penerjemahan kitab Perjanjian Lama, atau lebih dikenal dengan Tanakh dalam tradisi Yahudi. Nah, gulungan naskah ini tentu memuat semua nubuat-nubuat sebagaimana yang maknanya umum sering kita renungi dalam ibadah-ibadah gerejawi, tetapi juga secara khusus saya ingin bersama-sama mengajak melihat manakah yang disebut sebagai negeri-negeri pesisir laut dan ujung bumi dalam naskah itu, dalam naskah Nabi Yesaya. Inilah bentuk dari naskah Sefer Yesayahu yang kodenya adalah 1 Ki Isa, lalu ada huruf Alef. Jadi artinya
naskah yang ditemukan di gua pertama, Khitu Qumran, Isaiah yang bagian A. Jadi ada dua naskah Nabi Yesaya, yang A dan B, yang Alef dan Bet. Dan ini bentuknya yang bisa kita saksikan sampai hari ini di Museum Israel atau Shrine of the Book atau Sefer atau Hekal HaSefer sampai hari ini. Karena itu ketika kita tarik dengan satu kesimpulan khusus bahwa kalau benar apa yang dimaksud Ofir itu adalah negeri timur yang merujuk kepada Indonesia, berarti tentu Indonesia sudah dikenal tidak hanya secara implisit disebutkan oleh Herodotus dalam bukunya sejarah, dan Herodotus ini dikenal sebagai bapak ilmu sejarah yang menulis sekitar tahun 430 Masehi, tetapi tentu ditemukan dalam rujukan yang lebih kuno lagi, karena disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya, kitab 1 Raja-Raja, dan kitab 2 Tawarik yang kita bahas hari ini. Nah, inilah bagian dari Sefer Yesayahu pasal 24 mulai ayat 5 sampai dengan ayat 25. Ini kolom ke-20 dari naskah Laut Mati. Dan di sini secara khusus saya akan melihat stressing dari teks yang kita baca, yaitu sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Elohim Israel di tanah-tanah pesisir laut. Alchem Baurim Adunai Bi'i Hayam Shem Adunai Elohi Israel. Apakah yang disebut dengan Baurim? Yaitu negeri timur dalam terjemahan ini. Sebenarnya itu secara harafiah adalah negeri tempat asal cahaya, negeri tempat matahari terbit. Dan itu banyak nanti dikaitkan dengan ujung paling timur dari wilayah Indonesia yang dikenal dengan negeri Papua atau wilayah Papua. Nah, saudara-saudara, kita akan selanjutnya mengkaitkan teks dalam Yesaya 24 ayat 15 itu dengan ayat berikutnya, ayat 16. Mi kenaf ha'aret shemirot sama'u sefi lasadik. Dari ujung bumi kami mendengar nyanyian pujian hormat bagi yang maha adil. Nah, yang disebut ujung bumi itu tentu ada ujung bumi barat, ujung bumi timur, dan yang dimaksud dalam teks ini adalah ujung bumi timur, karena di dalam Yesaya pasal 24:15 itu disebut Al-Khen Baurim. Urim itu berasal dari bahasa Ibrani Ur yang artinya terang. Seperti misalnya kita baca di awal kitab Taurat, Yehi Ur wa Yehi Ur. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan terang di sini maksudnya berkaitan dengan negeri timur, karena negeri timur itu dalam naskah-naskah kuno selain dari kitab suci pun misalnya tulisan dari penulis-penulis Romawi, penulis-penulis Yunani, bahkan penulis-penulis India yang menyebut bahwa negeri timur itu adalah tanah Dewipantara, menurut sumber India adalah tanah Indonesia. Lalu di dalam pasal 60 ayat 9 yang juga tentu itu adalah bagian utuh dari apa yang disebut dengan naskah-naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll. Itu disebutkan tentang nubuat akhir zaman. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu, laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan sembahanmu, dan oleh karena yang maha kudus sembahan Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Nah, biasanya di dalam tulisan-tulisan rabbinik, tulisan-tulisan para nabi, para rabi Yahudi, ungkapan tentang pulau-pulau laut atau negeri-negeri di pesisir laut itu dipahami sebagai Asyur atau Assyria. Apabila itu dikaitkan dengan dipanggilnya putra-putra Israel dari pembuangan Babel, ya, dan Asyur, tentu itu dimaknai kembalinya
Bani Israel dari tanah timur, dan itu dipahami sebagai Asyur, Babel dan Asyur. Apabila itu dibatasi dengan konteks adalah pembuangan bangsa Israel. Tetapi karena teks ini berkaitan dengan akhir zaman, dan tentu ketika teks ini berbicara tentang masa akhir atau eskatologi, maka ini merujuk timur yang lebih jauh dari Asyur. Dan itu nanti bisa dikonfirmasi oleh sumber-sumber sejarah non-biblical yang akan kita lihat sekarang ini. Namun sebelumnya kita akan melihat bunyi teksnya dulu. Kita akan membaca 1 Raja-Raja 10, ayat 10 sampai 12 dalam terjemahan Lai. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Sheba pada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkat emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana, dalam bahasa Ibrani adalah Asye Ha-al-Mugim. Itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja. Dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, sekalipun dalam konteks rempah-rempah itu tentu tidak harus berasal dari tanah Nusantara, karena India bahkan juga tempat asal Ratu Sheba itu memang juga penghasil rempah-rempah. Tetapi teks berikutnya ketika bicara tentang kapal-kapal Hiram itu merujuk tidak ke wilayah selatan tapi wilayah timur. Sedangkan konteksnya Ratu Sheba itu di sebelah selatannya Israel. Maka di dalam Matius itu dikatakan ratu dari selatan. Ratu dari selatan itu hanya selatan dari tanah Israel, dari eret Israel. Tetapi karena ini berbicara tentang kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, maka Ofir itu harus dicari dari wilayah ujung timur. Nah, lalu yang menarik di dalam teks ini juga ada sebutan tentang kayu cendana. Memang dalam sejarah dunia, kayu cendana itu ada banyak jenis ya, kira-kira ada lebih dari 8 atau 9 jenis. Dan kayu cendana itu, sebutan candana itu berasal dari bahasa Sanskerta. Karena apa? Karena banyak sekali perdagangan kayu cendana itu dari timur memang harus lewat India. Dan dari pasar India itulah kemudian dibawa lewat Laut Merah ke Ezion Geber. Nah, itu kira-kira kalau kita lihat peta navigasi pada abad kira-kira 10 sebelum Masehi atau abad 9 sebelum Masehi. Meskipun dengan catatan bahwa data tentang perdagangan Santalum album, itu salah satu jenis kayu cendana yang sangat wangi, itu terutama berasal dari Kepulauan Nusantara. Dan data yang pertama itu disebutkan di dalam karya orang Tionghoa, catatan-catatan Tionghoa, itu kira-kira abad ketiga setelah Masehi. Karena memang banyak sekali teks-teks prasejarah yang memang datanya baru dituliskan itu setelah Masehi. Contohnya seperti Srimad Walmiki Ramayana yang ditulis pada awal tarikh Masehi. Tetapi adanya data bahwa perdagangan kayu cendana itu tercatat sejak abad ketiga, itu tidak berarti bahwa kesimpulan perdagangan kayu cendana sudah dilakukan jauh sebelum abad ketiga Masehi. Tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Sampai pada zaman dinasti Ming, ya, itu kira-kira abad 12, abad 13, abad 14, kemudian juga tertulis dalam buku yang sangat terkenal, yaitu
Hing Cha Senglan, perjalanan ke navigasi yang ditulis oleh orang-orang Tionghoa saat itu, merujuk bahwa di gunung-gunung di Pulau Timur itu tidak ada kayu lain yang ditanam kecuali kayu cendana. Jadi bisa dibayangkan betapa sangat besarnya kayu cendana itu diambil dari negeri Nusantara, kemudian lewat Selat Malaka, menurut catatan Cina dari Selat Malaka itu kemudian dibawa ke Timur Tengah, melalui India, dan dari pasar India ini bersama perdagangan rempah-rempah, itu kemudian dibawa lewat Laut Merah, lalu menuju ke Ezion-Geber, yaitu pelabuhan yang dikenal sekarang ini dengan pelabuhan Eilat di tepian Laut Merah. Ya. Kemudian paralel dari letak Ofir itu dalam catatan 2 Tawarik pasal 9 ayat 21 itu lebih jelas lagi. Di sana disebutkan sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Bongkar kapal dari wilayah Ofir yang membawa emas dan perak itu tercatat di dalam dokumen 2 Tawarik itu memerlukan waktu kira-kira sekali dalam 3 tahun. Nah, kalau selama ini orang berpikir bahwa Ofir itu adalah Supara di India Utara, atau ada yang menyebut Oman, maka tidak diperlukan waktu selama itu. Waktu yang paling untuk perjalanan dari Opara India Utara sampai kepada Ezion-Geber itu diperlukan hanya kurang lebih 1 tahun. Sementara kalau itu sampai 3 tahun diperlukan waktu atau diperlukan jarak yang lebih jauh, sehingga kenapa bongkar kapal Hiram yang membawa emas, perak, dan kayu cendana dari Ofir itu harus memerlukan waktu yang begitu lama, yaitu 3 tahun. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya maka di dalam teks-teks yang muncul pada abad-abad awal Masehi, ya, ada identifikasi Ofir dengan India. Misalnya tersebut di dalam catatan Ayub, ya, Ayub 28:16. Dari Vulgata, Biblia Sacra Vulgata dalam bahasa Latin, itu terjemahan dari ungkapan tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, lo suleh biketem Ofir, itu dimaknai sebagai non convertitur tinctis India colorolibus. Tidak dapat dinilai dengan emas India. Maka biketem Ofir dimaknai dengan tinctis India coloribus, emas dari India. Nah, karena itu banyak sekali kemudian sejarawan-sejarawan pada awal-awal Tarik Masehi mengidentikan Ofir itu dengan Opara di India. Karena memang banyak rujukan pada waktu itu yang mengidentifikasi Ofir sebagai India, seperti yang dilakukan oleh Santo Hieronymus di abad keempat. Namun tentu navigasi pada waktu itu belum dikenal oleh banyak penulis. Dan bahkan ketika bapak geografi dunia yang menulis di Alexandria, namanya Claudius Ptolemaeus, itu menulis bukunya yang berjudul Geographike Hypogesis. Sekalipun dia sudah menyebut wilayah-wilayah Nusantara, namun ketika dia berbicara tentang fakta-fakta yang diungkapkan dalam bukunya itu, dia tidak melihatnya sendiri, tetapi dia mendapatkan laporan dari pelaut-pelaut India. Dengan demikian dia adalah tangan kedua. Jadi sungguh sesuatu yang disebut aneh. Apabila tangan kedua yang menerima berita dari India sendiri
menyebut wilayah itu adalah Indonesia, yang dikenal dengan Chrysonesos atau Pulau Emas atau Semenanjung Emas, maka lebih masuk akal kalau orang India sendiri tidak merasa diri sebagai penghasil emas pada saat itu. Dan juga fakta kedua, bagi penulis-penulis zaman kuno, waktu itu wilayah yang dikenal dengan tanah Nusantara ini dianggap sebagai koloninya orang India. Maka ada dua ungkapan yang disebut benua India, dan yang kedua negeri-negeri di lautan Hindia. Dan yang disebut negeri-negeri di lautan India itulah yang disebut dengan negeri-negeri seberang atau pulau-pulau seberang yang dikenal dengan Dwipantara. Artinya negeri seberang dari India. Dan kata Dwipantara itu nanti diterjemahkan dalam bahasa Jawa kuno Nusantara. Oleh karena itu, supaya kita sedikit berkelana dengan pikiran kita, ketika ditemukan sebuah inskripsi Tel Quasilah di dekat Tel Aviv yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Tentu ini zaman yang sangat dekat dengan Raja Salomo atau lebih dikenal dengan Nabi Sulaiman. Maka ini menjadi fakta yang sangat menarik karena berarti orang bisa berimajinasi bahwa sesungguhnya Ofir itu adalah Indonesia sendiri dan itu sangat diagungkan di tanah Israel. Maka emas dari Ofir untuk Bet Horon besarnya 3.000 shekel, besar nilainya 3.000 shekel untuk ukuran mata uang pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, karena itu di manakah sebenarnya letak Ofir dalam catatan biblikal? Mereka datang dari Ofir. Ya, ini saya mengutip dari Cambridge Bible for School and College, terbitan tahun 1979. Mereka datang dari Ofir. Tidak ada cukup bukti untuk memutuskan di manakah Ofir berada. Dugaan yang paling mungkin adalah Afrika, India, atau Arab. Ini penulis Cambridge Bible for School tadi. Tetapi karena produksi yang disebutkan sehubungan dengan yang dicatat dalam satu Raja-Raja 10 ayat 11, Afrika hampir tidak mungkin katanya. Pilihannya tinggal India dan Arab. Yang terakhir tampaknya lebih mungkin. Salah satu alasannya karena lebih dekat dicapai dari Ezion Geber. Dan alasan lainnya karena penyebutan pertama Ofir dalam Kejadian 10 ayat 29 merujuk kepada keturunan Yoktan yaitu di tanah Arab. Pelabuhan Yaman dan Teluk Persia adalah pintu masuk perdagangan yang besar sejak awal. Dengan batu mulia juga ini dapat dengan mudah dilakukan, begitu juga dengan emas. Tetapi emas Sheba di Arabia dicatat sebagai yang terkenal dalam Mazmur 72 ayat 15, Yesaya pasal 60 ayat 6. Karena itu tampaknya ada lebih banyak tempat di pantai Arab yang lebih disukai daripada situs Ofir lain yang disarankan. Namun Flavius Josephus, ini catatan dari Cambridge Bible, namun Flavius Josephus mengatakan Ofir terletak di India, yang pada zaman Josephus disebut Chrysegen, yaitu bumi emas. Dan ungkapan bumi emas dalam bahasa Yunani Chrysegen ini ternyata paralel dengan swarna bumi, karena kata gen dalam bahasa Yunani artinya bumi, sementara Chryse artinya emas. Jadi bumi emas, swarna bumi. Dan swarna bumi itu juga berkaitan dengan nama lain yaitu Swarna Dwipa. Dan Swarna Dwipa pada catatan Ramayana menunjuk kepada Pulau Sumatera. Sementara Swarna bumi itu berkaitan dengan Thailand Selatan dan Sumatera. Karena itu sampai hari ini bandaranya Thailand namanya Bandara Swarna Bumi. Dalam syair-syair Jataka Buddha dari abad ke-5 sebelum Masehi, Swarna Bumi merujuk kepada wilayah Thailand tapi lebih luas lagi ke selatan. Dan ini jelas menunjukkan bahwa
antara ungkapan Swarna Bumi, Swarna Dwipa, Pulau Emas, atau Bumi Emas itu terpakai satu sama lain. Dan penamaan itu kadang-kadang memang penulis kuno itu menamakan dengan nama yang sama dua tempat yang berbeda. Misalnya, kadang-kadang ada identifikasi antara Sri Lanka dengan Sumatera misalnya. Itu sebabnya karena apa? Karena pada saat itu navigasi belum semaju zamannya Columbus tentu saja. Sehingga mereka masih mereka-reka, apalagi kalau tempat itu menghasilkan produksi-produksi seperti emas, seperti perak yang sama. Nah, dan mereka datang dari Ofir. Ini catatan lain dari komentari kitab suci yang dikenal Exposition of the Old and New Testament. Di sini Ofir, tempat ini ada berbagai pendapat. Ada orang yang menganggapnya pulau kecil dari Sokatora di sebelah timur Afrika. Tetapi beberapa pendapat lagi ada yang merujuk Peru di Amerika, lalu India Barat yang ditemukan oleh Columbus, dan mengira bahwa dirinya telah menemukan Ofir karena banyaknya emas. Pendapat lain adalah Arabia. Mirip dengan apa yang dikutip sebelumnya. Namun pendapat yang paling masuk akal adalah negara kaya di Malaka, yang merupakan semenanjung di Laut Merah yang sebenarnya, bagian dari lautan yang memisahkan Asia dan Afrika yang dikenal dengan nama Chrysonesia, emas. Dan yang setuju dengan Flavius Josephus, penulis Yahudi di abad pertama, yang oleh 12 liga dari Malaka ada gunung yang sangat tinggi yang oleh penduduk disebut Opir, dan pernah dilaporkan sangat kaya dengan emas. Meskipun saat ini hanya beberapa tambang timah yang dikerjakan di sana. Dan ada yang menyebut semenanjung Malaka, ada yang menyebut Bukit Tinggi di Sumatera. Dan catatan-catatan Portugis sampai pada abad ke-15 menyebut Gunung Talakmau di Sumatera itu sebagai Ofir. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ofir berasal dari bahasa Koptik yang digunakan orang Mesir kuno untuk menyebut India, yang koloninya mencakup kerajaan Malabar, Ceylon, Golden Chrysonesia. Golden Chrysonesia itu adalah semenanjung emas yang tidak lain Pulau Sumatera. Wilayah-wilayahnya antara lain Sumatera, Maluku, Jawa, dan Pulau Emas, yang tidak lain spesifik menunjuk itu adalah tanah Sumatera. Jadi rujukan Ofir sebagai tanah Nusantara selain India, selain Arab itu menyebar di banyak komentari kitab suci, tetapi juga di catatan-catatan sejarah yang tampaknya karena itu hanya sebuah ensiklopedia umum, maka biasanya penulis entry itu tidak mengambil kesimpulan, karena seolah-olah dia hanya menyerahkan pada peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami di mana letak Ofir yang sebenarnya. Nah, kemudian ada rujukan lain lagi yang bisa diikuti, misalnya Pegu, Malaka, dan Sumatera sebagai Ofir. Dan itu juga dikaitkan dengan keberadaan yang disebut dengan Gunung Emas. Ini catatan dari Valerius. Lalu Relan menganggap Ofir sebagai negara di sekitar kota yang disebut Opara. Opara itu di India Timur, yang paling terkenal dari semua India pada hari ini dan banyak yang diperdagangkan oleh Raja Salomo di sana. Meski bagaimanapun juga kemungkinan pada awalnya tidak ada tempat seperti Ofir di India, hanya emas yang dibawa dari sana seperti Ofir di Arabia, karena itu mereka menyebutkan tempat sebut sebagai asalnya emas itu. Namun demikian kalau kita lacak bagaimana catatan sejarah India sendiri tentang di manakah emas itu dihasilkan. Ini sangat penting. Nah, saya akan merujuk pada sumber sejarah yang paling kuno, yaitu catatan dari Herodotus Halikarnassus dalam bukunya Historion. Seperti saya katakan tadi, ini ditulis tahun 430. Dia mencatat begini,
bagian timur wilayah India terletak sebidang tanah yang seluruhnya pantai. Namun meskipun demikian, dari semua penduduk Asia, tentang siapapun yang diketahui, orang India lebih memilih tinggal di bagian paling dekat ke timur dan dekat dengan tempat titik terbitnya matahari. Nah, ini menarik sekali karena terkait dengan kata Elion itu dikaitkan dengan ton ente Asie Indui, dikaitkan dengan Asia, dan Asia ini dikaitkan dengan apa yang disebutkan tempat terbitnya matahari. Dan ini mungkin bisa dibandingkan dengan rujukan Ibraninya sebagai Baurim, tempatnya matahari terbit. Secara khusus tempatnya Ur itu terbit. Maka kemudian pernah dikemukakan oleh Pak Franz Cassiepo. Pak Franz Cassiepo itu adalah salah satu pejuang dari Irian yang ketika konferensi Malino kira-kira tahun 1946, ketika itu menyebutkan nama yang tepat bagi barat Papua itu adalah Urian, karena menurut salah satu dari bahasa lokal di wilayah itu, Urian itu artinya tempat yang bersinar, seperti matahari yang bersinar. Maka ungkapan Irian itu bukan aku cinta Republik Indonesia anti Nederland, itu singkatan yang dipakai oleh Bung Karno untuk, Bung Karno kan suka membuat singkatan-singkatan demi kampanye nasionalisme Indonesia, seperti misalnya singkatan Resopim, ya, singkatan Manipol Usdek, singkatan Tafib, tahun Vevire Vericulusi, dan banyak sekali. Vevire Vericulusi itu adalah pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1964, ya, misalnya. Singkatan-singkatan semacam itu memang disukai oleh Bung Karno. Makanya Irian itu kalau menurut putra Irian sendiri yang namanya Pak Franz Cassiepo dalam konferensi Malino itu terkait dengan tempat yang bersinar, tempat yang sangat benderang, tempatnya matahari terbit kalau bisa dikaitkan dengan bahasa Aram yang tadi disebutkan. Maka ungkapan Urian itu identik dengan Baurim dalam bahasa Ibrani, dan itu merujuk kepada tanah Irian. Sekali lagi, tanah Irian tidak berarti sebuah slogan aku cinta Republik Indonesia anti Nederland. Tidak, tetapi kata kuno yang dikaitkan dengan pulau itu sendiri namanya Urian. Baru pada zaman Gus Dur itu diganti Papua. Nah, kata Papua itu sesungguhnya Gus Dur tidak tahu dibisiki oleh siapa, menerima pendapat dari tulisan-tulisan Arab, tapi tulisan Arab itu baru kira-kira pada abad ke 10, 11, 12, abad-abad akhir, dan itu tentu menurut saya tidak bisa dijadikan rujukan. Dan kata Papua itu kenapa tidak mau dipakai oleh Franz Cassiepo sebagai putra dari tanah Irian sendiri, karena menurut dia itu sebutan yang agak merendahkan orang Irian, karena kata Papua itu dalam catatan-catatan barat dikaitkan dengan manusia telanjang. Kita bisa cross check lagi, karena sejak zaman Gus Dur kan Irian itu diganti dengan Papua. Padahal sebenarnya kata Irian itu sendiri justru diajukan oleh Franz Cassiepo untuk menunjukkan identitas mereka. Dan rujukan sejarahnya yang lebih lengkap tentu itu merujuk kepada apa yang disebut sebagai tempatnya matahari terbit, baik dalam catatan Herodotus maupun dalam catatan orang-orang Yunani, ya, catatan orang Roma, bahkan catatan penulis Yahudi Yosefus, dan kaitannya dengan Yesaya pasal 24 ayat 15 yang kita baca di awal presentasi ini. Jadi kita bisa melihat lebih jauh kenapa India itu dikenal sebagai koloninya Indonesia. Kita bisa melihat, ya, misalnya penulis-penulis kuno Yunani dan Romawi yang tadi sudah saya sebutkan, itu menyebut India sebagai penghasil emas. Jadi
di mata orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang mungkin belum bisa membedakan antara benua India dengan negeri-negeri di kepulauan, negeri-negeri kepulauan di lautan India yang tidak lain adalah Indonesia. Nah, itu bisa di-cross-check sendiri dengan penulis India. Ternyata penulis India sendiri menyebut Indonesia itu sebagai penghasil emas atau Dwipantara, pulau-pulau di seberang. Dan konteksnya Dwipantara ini adalah pulau-pulau di seberang India, dan salah satu dari banyaknya gugusan pulau-pulau itu disebut nama Swarna Dwipa, pulau emas, atau Swarna Bumi atau bumi emas. Dan sebutan bumi emas ini juga disebutkan oleh Flavius Josephus yang menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Penyebutan tanah Nusantara sebagai India oleh Herodotus, Flavius Josephus, dan Hieronymus karena anggapan penulis-penulis waktu itu bahwa kawasan Asia Tenggara itu semuanya disebut koloni India. Nah, kita akan lanjutkan kutipan lengkap dari penulis Herodotus ya dalam bukunya Historion. Dia mengatakan begini, bangsa India sanggup menyediakan emas setiap tahunnya dalam jumlah yang besar. Karena mereka memiliki kekayaan logam ini yang sangat berlimpah. Demikianlah penjelasannya. Di bagian timur dari wilayah timur India terletak sebidang tanah yang seluruhnya berpasir. Bahkan meskipun demikian, dari semua penduduk Asia, tentang siapapun yang diketahui orang India lebih memilih tinggal di bagian paling dekat ke timur dan dekat dengan tempat titik matahari terbit. Bangsa India terdiri dari berbagai suku yang jumlahnya sangat banyak, dan mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Beberapa dari mereka ada suku-suku pengembara, sedangkan yang lain menetap di wilayah tertentu. Jadi ungkapan India di sini ternyata maknanya bukan hanya India benua. Karena India benua kalau dalam tafsiran saya tidak mampu menyediakan emas sejumlah besar yang diceritakan oleh para sejarawan, tapi mereka sendiri memiliki bagian timur dari India itu yang katanya seluruhnya berpasir. Dan ini mengingatkan syair-syair India yang menyebut bahwa penambangan-penambangan emas di bumi timur itu seperti hanya mengambil pasir aja diayak jadi emas. Dan ungkapan-ungkapan semacam ini secara implisit membuktikan bahwa memang sangat masuk akal apabila yang disebut bumi emas itu bukan India, tetapi tanah Nusantara atau Indonesia. Saya ingin sajikan kutipan lebih lengkap dari apa yang ditulis oleh Flavius Josephus. Dia mengatakan begini, raja juga membuat banyak kapal di Teluk Mesir, di Laut Merah, di tempat tertentu yang disebut Esion Gever, tidak jauh dari kata Elanis dan sekarang disebut Berenike. Sekarang ini maksudnya abad pertama Masehi. Daerah ini dulunya milik orang Yahudi yang menjadi berguna untuk pengiriman melalui hadiah dari Hiram Raja Tirus. Orang ini mengiriminya pilot dan sejumlah besar pelaut terampil yang diperintah untuk pergi bersama utusan Salomo ke tanah yang sebelumnya disebut Ofir, tetapi sekarang disebut tanah emas yang dimiliki oleh India. Jadi tanah emas yang dimiliki oleh India dan bukan India. Disebutkan di sana tanah emas yang dimiliki oleh India itu dikenal sebagai apa yang disebut opeiron atau opir dalam bahasa Ibrani. Opeiron nin de krisengen. Krisengen bumi emas. Kolomenen tes indikes estin auto. Yang dimiliki, koloni yang dimiliki oleh India. Dan ini tepat sekali untuk menggambarkan bahwa memang pada waktu itu tanah Nusantara itu sebagai, ini tentu merupakan klaim sepihak, diakui sebagai koloni dari India. Saya kira banyak buku-buku tentang prasejarah Indonesia
yang ditulis oleh baik penulis India maupun penulis-penulis dari bangsa lain yang merujuk tentang Nusantara yang dianggap sebagai koloni India itu. Tetapi saya ingin merujuk pada sumber yang lain dari India sendiri yang dikenal dengan Srimad Walmiki Ramayana. Srimad Walmiki Ramayana ini ditulis oleh Resi Walmiki. Sumber tertulisnya yang tertua kira-kira tahun 150 Masehi. Tetapi tradisi lisannya tentu lebih kuno daripada itu. Dan kisah yang disajikan di dalam sastra India ini sebetulnya kisah yang berkaitan dengan Rama Sinta. Jadi ketika saya berbicara tentang Ramayana ini, banyak orang Jawa yang dibayangkan itu adalah kisah Ramayana, Sendratari Ramayana dari Prambanan, atau Serat Romo dari zaman Yosodipuro, atau Kakawin Ramayana paling kuno itu dari abad 10 yang ditulis pada zaman dinasti Balitung atau Raja Balitung, dinasti Sanjaya maksud saya. Tetapi sangat jarang saya kira para ahli kita yang merujuk kepada sumber India tentang Ramayana. Saya sendiri berkata bahwa keinginan saya untuk menjelajah sejarah yang luas itulah yang menyebabkan saya menemukan kaitan erat antara Nusantara dengan tanah India. Jadi kalau dalam nada gurau, selama ini orang mengenal Ramayana itu ya cuma cerita Anoman Malu Empat Sampun ketika dia mencari Sinto yang diculik oleh Rahwono Rojo. Dan itu diungkapkan dalam tembang Mocopat ya. Anoman Malu Empat Sampun. Tetapi ini belum mampu untuk membedah sejarah dari zaman lebih awal atau masa prasejarah. Tetapi coba bayangkan ketika Anda mendengar nyanyian-nyanyian India, paling tidak dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa Sanskerta atau turunannya yang sedikit modern bahasa Hindi, Anda bisa membayangkan sumber yang lebih tua dalam makna tertulis tentang kisah-kisah itu. Sekarang ini kan banyak sejarawan atau katakanlah pecinta Indonesia yang menurut saya itu sangat ultranasionalis. Mereka menganggap bahwa sebenarnya kisah-kisah pewayangan itu asalnya dari tanah Nusantara yang kemudian dibawa oleh orang India, oleh orang Timur Tengah setelah Atlantik itu tenggelam. Itu saya kira rujukan yang menarik ya. Tetapi sumber tertulisnya tidak ada. Sumber tertulisnya memang yang tertua dari India. Bahkan ungkapan kayu cendana itu, kata cendana pun cendanam, itu dari India. Maka ketika Anda misalnya mengidungkan cinta sejati, bahkan yang dibakar api cemburu antara Sita dan Rama Sita, itu sesungguhnya Anda bisa mendengarkan ya kidung yang indah itu. Ragupati Rajana Raja Ram Patita Pawana Sitaram 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 Jaya Sitaram, jayalah Sita, jayalah Rama. Dan bayangkan sekarang ungkapan-ungkapan nyanyian India itu sangat mirip dengan ungkapan yang tertulis dalam Srimad Walmiki Ramayana. Yatna Wanto Jawadvipam Saptaraju Pasubitam Suwarna Rupyakadvipam Suwarna Karamanditam. Jadi capailah Pulau Jawa, negeri Jawa itu, Jawadvipam, Saptaraju, Sapta itu 7, Raju itu kerajaan, 7 kerajaan, Pasubitam sebagai hiasan, Suwarna Rupyakadvipam, tambang emas, tambang perak. Jadi dari tempat inilah emas dan perak itu dibawa oleh kapal-kapal Hiram. Maka ketika Anda mendengar ungkapan Saptaraju Pasubitam, Suwarna
Rupiaka Dwipam, Suwarna Rupiaka Dwipam. Ingatlah teks-teks yang tadi saya baca dari teks-teks kitab suci sendiri, misalnya dari naskah Nabi Yesaya yang sangat jelas berbicara tentang asal-usul dari emas dan perak tadi. Saptaraju Pasupitam Suwarna Rupiaka Dwipam, tempat yang memiliki tambang emas dan perak. Bandingkan dengan kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, emas dan perak dan emasnya dibawa serta. Nah, ini bukan mengotak-atik, tapi artinya saya tunjukkan sumber-sumber sejarahnya. Bahkan ketika Anda menyebut beberapa eksposisi biblika atau dictionary Bible, itu tidak akan sedalam apa yang saya sampaikan, karena mereka hanya menulis entry sebuah ensiklopedia umum dengan mengatakan, ada yang mengatakan India, ada yang mengatakan Oman, ada yang mengatakan Arabia, tapi rujukannya mana? Nah, sementara saya selalu menyebut ini rujukannya, bahkan rujukannya saya ambilkan dari teks bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani atau Sanskerta. Ini bukan berarti saya paling ahli dalam bahasa-bahasa itu, sama sekali bukan. Itu bukan klaim. Tetapi yang saya maksud adalah ketika saya menerjemahkan salah, apa benar teks yang disebut, misalnya Krisigis itu adalah tanah emas, Anda bisa cross-check di dictionary, apakah benar itu ada kesejajaran antara Swarna Bumi dalam bahasa Sanskerta atau Krisigin dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh penulis Yahudi yang bernama Flavius Josephus tadi, yang menurut dia itu dimiliki oleh India. Bahkan rujukan-rujukan terhadap Josephus pun kadang-kadang juga tidak teliti, ya. Misalnya ketika mengatakan Krisengin Polomenen tes India kes esti auto, itu cuman dikatakan itu tempatnya di India, padahal yang dikatakan Josephus bisa dikrocek sendiri, itu adalah dahulu disebut Ofir, yang sekarang disebut tanah emas atau bumi emas yang dimiliki oleh India atau koloni yang dimiliki oleh India. Jadi dengan demikian maka kita bisa semakin mengarah bahwa teks-teks itu merujuk kepada Indonesia. Lalu nanti kita akan bahas 7 kerajaan itu apa saja, ya. Kemudian paling timur dari negeri itu disebut tentang adanya Gunung Sisira, ya. Jawa Dwipa Matikramya Sisru Nama Parwata Diwam Prasati Singgina Diwa-diwana Sewitah Ete Samgiri Durjesu Prapatesu Vanisuca. Disebutkan di sana bahwa apabila kalian saat melintasi ujung paling timur dari Jawa itu, ada sebuah gunung yang namanya Gunung Sisira. Sisira Parwata. Sisira nama Parwata. Jadi Sisira nama Parwata itu adalah Gunung Jayawijaya yang puncaknya bersalju, dan saljunya menyaput gunung itu sampai ke langit. Salju dan hutan yang tidak dapat dilewati di pulau-pulau ini untuk istri Rama yang mulia, karena konteksnya kisah ini berbicara tentang penugasan Sugriwa sebagai pasukan Wanara untuk mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Rawana, dan disuruhlah mereka mencari ke dunia timur India yang dikenal dengan negeri di kepulauan laut India atau dikenal dengan Dwi Pantara. Nah, saudara-saudara, dengan demikian sangat jelas bahwa rujukan Ofir itu merujuk lebih masuk akal, itu adalah tanah Nusantara, secara khusus adalah Swarna Dwipa. Lalu sampai abad 8 Masehi, jadi dari abad 9 sebelum Masehi sampai abad 8 Masehi, sebutan Swarna Dwipa itu terus berlanjut dalam literatur-literatur India, bahkan dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Misalnya, abad 8 setelah Masehi,
Ini sejaman dengan pendirian Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur bukan dibangun oleh Nabi Sulaiman, karena jelas itu Candi Buddha yang dibangun pada abad 8 Masehi. Kami diminta oleh Maharaja Bala Putra Dewa yang termasyhur, Raja Swarnadwipa. Perhatikan, Swarnadwipa mulai dipakai dari zamannya Srimad Walmiki Ramayana yang menyebutkan Yatna Wanto Yawadwipam Saptaraju Pasu Bitam Swarna Rupiaka Dwipam Swarna Karamanditam. Ungkapan ini sudah muncul pada zaman Ramayana maupun pada prasasti Nalanda yang ditulis abad 8 setelah Masehi. Raja Swarnadwipa, namanya Bala Putra Dewa. Ini maksudnya kerajaan Sriwijaya. Melalui seorang kurir yang aku buat untuk membangun sebuah biara di Nalanda yang dikabulkan oleh dekret ini untuk dipersembahkan bagi Sang Buddha yang diberkati dan yang mulia. Jadi nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah India sebelum Tarik Masehi. Misalnya naskah tertua yaitu Sastra Jataka dari agama Buddha. Itu menceritakan pelaut-pelaut India yang menyeberangi Teluk Benggala ke Swarna Bumi. Dalam Ramayana tadi sudah saya sebutkan, disebutkan tentang pencarian Sinta itu mulai dari paling dekat dengan Jambudwipa atau India, yaitu Sri Lanka, sampai ke Jawa Dwipa. Dan pada akhir cerita Srimad Walmiki, pada saat Rama mengutus pasukan Wanara yang dipimpin oleh Sugriwa, orang Jawa menyebut Sugriwo, yang menjelajah ke negeri paling jauh dari Jawa Dwipa, yang ada gunung namanya Sisira, puncaknya bersalju, dan itu tidak lain adalah Tanah Irian, yang tidak lain disebut Gunung Jayawijaya. Sebutan Sumatera sebagai Pulau Emas juga bertahan tidak hanya dalam tulisan India, tetapi juga tulisan Jawa kuno, kemudian tulisan-tulisan Yunani yang paralel, misalnya Chrysonesos, Chrysinkin, Chrysonesos menurut catatan geograf dari Alexandria, Claudius Ptolemus, kemudian Chrysinkin menurut catatan Yahudi namanya Flavius Josephus. Nah, saudara-saudara, lalu saya akan melihat sekali lagi apa yang disebutkan tentang makna negeri pesisir laut, ya, makna Beurim di timur dan Hayam, negeri tanah pesisir laut dalam Yesaya 24 ayat 15. Dan sebelah timur dari Sungai Gangga itu ada sebuah pulau di tengah-tengah lautan, ujung terjauh menuju dunia yang dihuni manusia, yang terletak di bawah matahari terbit itu sendiri namanya Krisi. Nah, ungkapan ini sangat jelas disebutkan dalam catatan-catatan Yunani, maka ini paralel dengan teks kitab suci. Lalu tempat ini memiliki cangkrang kura-kura yang terbaik di seluruh wilayah lautan Eritrea. Lautan Eritrea itu merujuk kepada Laut Merah sampai ke wilayah timurnya. Wilayah yang berada di jauh sebelah utara, yang berbatasan dengan laut yang telah disebutkan tadi, ada sebuah kota daratan yang sangat besar namanya Tinai. Nah, Tinai itu adalah Cina sebetulnya. Dan di sini sutra mentah dan benang sutra dibawa dengan berjalan kaki menuju Baktria ke Barigasa, dan juga dibawa ke Damirika melalui Sungai Gangga. Jadi sangat jelas saudara-saudara, rujukan dari Periplus, pedoman navigasi saat abad-abad pertama Masehi dan sebelumnya, juga Yosefus, juga banyak penulis lain semakin meneguhkan bahwa sesungguhnya Ofir yang dimaksudkan dalam kitab suci itu adalah tanah Nusantara. Nah, sekarang bisa kita ambil atau kita petik dalam segenggam beberapa kesimpulan. Kata Ibrani Urim identik dengan bentuk penutup dada imam besar. Umim dan
dalam pakaian imam besar itu. Telah ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan terang dalam makna terang kemuliaannya dalam Septuaginta. Tapi ada yang memakai negeri-negeri timur. Ini identik dengan ungkapan Misrah Semes, tempat matahari terbit, yang juga disebutkan dalam Maliaki 1 ayat 11, Yesaya 59 ayat 19. Teks-teks Timur Tengah kuno ya tidak hanya menyebut kaitannya dengan Urim dan Tumim tadi, tetapi juga Urim itu berkaitan dengan cahaya, baik yang di dadanya imam besar itu kan juga bercahaya untuk mencari kehendak ilahi. Teks-teks Timur Tengah kuno yang sejaman dari bahasa serumpun yang memakai tempat matahari terbit juga disebut dalam prasasti Esarhaddon, ya, yang ditulis kira-kira antara tahun 680 sebelum Masehi sampai tahun 669 sebelum Masehi. Kira-kira prasasti Esarhaddon itu berbunyi demikian. Jupiter terang pemberi keputusan tentang akad, mendekat dari Simanu dan berdiri di tempat matahari terbit atau matahari bersinar. Jadi baik itu bukti dalam kitab suci maupun sumber-sumber prasasti maupun karya-karya kuno para sejarawan itu mengidentikan atau memparalelkan Beurim, tempat munculnya terang, adalah gaya paralelisasi sinonimus dari BIY Hayang. Jadi pulau-pulau di laut itu tidak lain adalah negeri timur. Maka dengan demikian terjemahan lembaga Alkitab saya kira sangat tepat dalam hal ini, yang dalam konteks aslinya merujuk kepada Asyur. Tetapi karena teks Yesaya 24, 15, 16 itu nubuat akhir zaman, maka cakupannya tentu lebih luas daripada Asyur. Dan itu dibenarkan oleh catatan-catatan sejaman bahkan yang lebih kuno daripada Yosefus yang tadi kita kutip, saudara-saudara. Kemudian ungkapan yang sama dalam Yesaya 69, Iyim, pulau-pulau, karena dikaitkan dengan kapal-kapal Tarsis yang membawa emas dan perak, yang maknanya merujuk ke Ofir. Dan tentu kalau kita lihat dari data-data tadi, kemungkinan besar Ofir adalah tanah Nusantara. Nah, sekarang kita bisa melihat Nusantara dalam catatan India. Dalam kitab-kitab Purana India, benua India disebut dengan Jambudwipa, tadi saya sampaikan, Pulau Blueberry. Sebuah pulau di seberang timur India disebut Dwipantara, pulau-pulau di seberang. Di seberang ini tergantung siapa yang memandangnya. Karena ini catatan India, maka pulau-pulau di seberang itu pulau-pulau di seberang Jambudwipa atau benua India. Dan itu tercatat di dalam banyak pustaka Purana, misalnya disebutkan dalam Matsya Purana, Agni Purana. Apa yang disebut dengan pulau-pulau di seberang itu antara lain Plaksadwipa, Kusadwipa, Salmalidwipa. Nah, apa yang disebut Salmalidwipa, Jambudwipa, Dwipantara ini sesungguhnya bisa dikrocek ya. Saya lihat satu persatu. Jambudwipa, benua India. Sedangkan Dwipantara, pulau-pulau di laut seberang India. Ini dalam catatan kuno Ibrani, Romawi, dan Yunani. India dalam Alkitab hanya disebut satu kali dalam Ester pasal 1 ayat 1. Mengapa? Pada zaman Ester itulah bangsa Israel bertemu dengan lingkungan timur yang lebih jauh, dalam hal ini Persia. Dan Persia tentu menyebut India karena dua tempat ini saling menaklukkan. Kalau Anda melihat tentang prasasti-prasasti dari zaman Raja Darius Agung, itu merujuk bagaimana persebaran orang-orang India yang disebut Saka, yang disebut Hauma warga Saka, misalnya itu menyebut India. Maka kata India yang dikaitkan dengan Hindu, itu juga di dalam kitab suci disebut Hodu, dan kata Hodu itu menyebut baik India dalam pengertian negeri maupun agama dan kebudayaannya, yaitu Hindu. Dalam kata Ofir yang disebutkan dalam Ayub 28 ayat 16, yang oleh Hieronymus disebut India,
itu harus dipahami bukan benua India saja, tetapi juga benua India dengan negeri-negeri di Kepulauan Laut India. Saya ingin membacakan sebuah syair dalam bahasa Sanskerta yang ditulis oleh pujangga yang namanya Kalidasa. Dalam syairnya yang berjudul Syair Raghuwamsa, yaitu bab ke-6, sloka ke-57. Arena Sardam Viharam, Sura Sestiresu Taliwana, Marmaresu Dwipantara Nita Lawanga, Puspaira Pakerta Swidaliwa Marutbi. Bersamanya tanganmu akan direngkuhnya dalam perjalanan yang menyenangkan, menyusuri pantai di antara rimbun pepohonan palem. Dengarkanlah gemericik ombak berbisik dan semilir angin sepoi menyebarkan wangi aroma bunga cengkeh dari tanah Dwipantara. Saya sesungguhnya harus berkata jujur bahwa ketika membaca syair-syair India, membaca karya-karya sejarah Roma, sejarah Yahudi, sejarah Romawi, itu hati saya bergetar, dipenuhi oleh cinta pada tanah air yang sekarang ini pertaruhannya sangat berat ya, di mana apakah negeri ini akan tetap dengan Bhinneka Tunggal Ika, karena sekarang ini musimnya orang pada mabuk agama. Jadi orang tidak menyembah lagi Tuhan sebagai pusat dari agama, tetapi agama itu sendiri disembah sebagai Tuhan. Padahal agama itu memiliki keterbatasan, yaitu refleksi yang muncul dari ruang dan waktu. Tidak bisa dipaksakan untuk semua bidang. Banyak klaim-klaim kebenaran agama itu muncul dari mental sempit karena kurang membaca dan kurang literasi. Saya bergetar hati saya, dada saya, oleh karena getar-getar kebanggaan terhadap negeri yang begitu agung, luhur, dan mulia ini dalam catatan-catatan sejarah kuno yang sudah kita pelajari. Jadi nama-nama pulau selain Jambudwipa itu beragam. Misalnya Swarna Dwipa, Pulau Emas, Bali Dwipa. Tadi kan menyebut tentang Saptarajo Pasupitam. Tapi kadang-kadang dua pulau disebut bersama-sama, misalnya Kuta Salmali Dwipa, Pulau Kapuk, Pulau Pohon-Pohon Randu. Itu merujuk kepada Sumatera dan Jawa, karena pantainya tumbuh pepohonan randu. Secara mitologis dikaitkan dengan istana Sang Garuda, burung merah putih yang kini menjadi lambang negara kita. Dan pemujaan kepada Sang Garuda itu juga diungkapkan dengan penuh rasa hormat, respek, sekaligus merujuk kepada alamat Sang Garuda itu sendiri di tanah Nusantara. Bahkan dalam puja sastra India, misalnya syair Gayatri, ya, itu jelas sekali menyebut Tano Garuda Pracodayat, Tano Garuda Pracodayat. Dan Garuda itu rumahnya di Kuta Salmali Dwipa, yaitu pulau-pulau kapuk atau pulau randu yang tidak lain adalah tanah Nusantara. Pusat dari negeri gugusan pulau-pulau yang jauh oleh Ptolemeus disebut dengan Zavadiu, yang tidak lain ada yunanisasi dari kata Sanskerta Jawa Dwipa. Jawa Dwipa yang lebih merujuk kepada negeri Nanhai, Kepulauan Selatan, menurut catatan Cina. Dan nama ini terus bertahan dalam berbagai macam bahasa, termasuk lewat bahasa Arab. Makanya pada pertengahan ungkapan Jazair Al-Jawi, pulau-pulau, kata Zazirah dalam bahasa Arab itu bentuk mufrad tunggal dan bentuk jamaknya itu adalah Al-Jazair. Al-Jazair Al-Jawi tidak lain adalah Sumatera. Lalu Solibis, Sumatera dalam bahasa Arab itu Sumatera, Solibis itu adalah Celebes atau Sulawesi, dan Sunda itu merujuk kepada Sunda. Dan gugusan pulau-pulau itu
dalam syair-syair Arab dikenal dengan kuluhu al-Jawi. Semua adalah Jawa. Makanya ungkapan Jawa tidak hanya merujuk kepada Pulau Jawa. Kalau Anda pergi ke Malaysia, huruf Latin itu disebut huruf Rumi karena Latin. Sementara huruf Pegon itu disebut huruf Jawi. Karena apa? Karena kontekstualisasi atau pribumisasi Islam di tanah Nusantara. Sehingga apa yang disebut dengan huruf Jawi itu artinya huruf Arab yang sudah dinusantarakan. Begitu juga proses beragama itu. India datang ke Indonesia, kita tidak menjadi India. Kristen datang ke Indonesia, kita tidak menjadi Yahudi atau Barat. Islam datang ke Indonesia, kita tidak menjadi Arab. Orang Indonesia mesti bangga dengan keindonesiaannya. Kita tidak pernah menjadi Arab, kita tidak pernah menjadi Yahudi. Karena kita sudah bangga jadi orang Arab, Arabnya juga tidak mengakui kita. Karena hidung kita pesek. Kita sudah bangga dengan Yahudi, Yahudinya tidak mengakui kita. Kita sudah bangga dengan Belanda, Belandanya tidak mengakui kita. Makanya ada ungkapan, londo wurung Jawa tanggung. Kita Belanda gagal, Jawa sudah tanggung. Karena orang Jawa tidak bahasa Jawa, orang Jawa tidak bisa nembang mocopat. Itulah artinya orang yang terasing dari budayanya sendiri. Maka pesan Bung Karno dengan ungkapan kita ini mandiri di bidang ekonomi, ya berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Silakan kau menjadi Islam, tapi kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Silakan kau menjadi Kristen, tapi kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Kalau engkau jadi Hindu, jadilah Hindu, tapi jangan jadi India. Jadilah orang Nusantara dengan segala keagungan budayanya yang adiluhung, yang mulia ini. Nah, saya sedang berapi-api karena ini bulan kebangkitan nasional, yaitu bulan Mei. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian inilah beberapa catatan lain yang sudah saya kemukakan tadi dari Flavius Josephus, dari Herodotus. Sekarang kita akan lihat masih banyak penulis Romawi, penulis Yunani yang menyebut ini. Itu contoh. Catatan dari Dionysius Perigetes, Oikomenes Perigeses. Jadi bukunya bernama Oikomenes Perigeses. Dia menyebut Pulau Emas, Pulau Krisi, terletak di bagian paling akhir dari matahari terbit. Ini tadi yang merujuk kepada tanah Irian. Kemudian dinamakan Kenaf Haaretz atau Iye Hayam, pesisir laut. Rabi-rabi zaman dahulu membatasinya dengan Asyur, namun pencarian terus dilakukan. Strabo, kira-kira tahun 20 Masehi, mencatat, dahulu tidak ada 20 orang kapten kapal yang berani berlayar masuk ke Teluk Arab menuju ke India, sampai mereka mengetahui apa yang terjadi di seberangnya lagi. Mereka tidak tahu apa yang di seberang timur India. Jadi banyak penulis-penulis yang belum mengetahui keberadaan tanah Nusantara saat itu. Daerah-daerah yang terletak di seberang sananya lagi tidaklah dapat diselidiki katanya. Karena pada satu pihak dimustahilkan oleh badai angin musim dingin yang sangat hebat. Ini ditulis oleh penulis Romawi namanya Pliny the Younger. Judul bukunya Periplus, kira-kira tahun 72 Masehi. Lalu Chrysonesos, semenanjung emas, terletak di balik sungai Gangga ke arah samudra, bagian paling timur dari dunia manusia yang berhadapan dengan matahari terbit. Ini ditulis oleh Ptolemaios, seorang geograf dari India dalam bukunya Geographike Hippigesis. Pada masa Ptolemaios, deskripsi tentang Nusantara sudah lebih lengkap. Lalu pada tahun kira-kira 250 Masehi, ada dokumen gereja Syria yang dikenal Syriac Didaskalia Apostolorum, yang mencatat bahwa India dan semua negeri di sekitarnya yang berseberangan dengannya, bahkan sampai laut terjauh, semua berada di bawah keimamatan Rasul Thomas. Jadi ini juga mengkaitkan bahwa Rasul Thomas diutus oleh Kristus
untuk memberitakan kabar baik tidak hanya di India, tapi semua negeri di sekitarnya yang berseberangan dengannya, bahkan sampai laut yang terjauh, semua berada di bawah keimamatannya. Laut yang terjauh dari India itu adalah Nusantara yang dikenal dengan Dwipantara. Nah, ini salah satu rujukan dari Ptolemaios tentang Zavadyu. Tetapi bahkan sejarah Nusantara kita sendiri memang tidak mencatat, karena kita hanya mencatat setelah abad ke-4 Masehi, prasasti Mulawarman, tetapi kemungkinan apa yang disebutkan dengan Pulau Emas yang ada di ujung barat itu bisa juga, kalau barat Pulau Jawa itu adalah negeri-negeri di sekitar atau wilayah di sekitar Sunda. Maka ada yang menafsirkan itu adalah Salaka Negara, tapi dokumen ini terlalu terlambat. Karena itu saya tidak merujuknya, saya hanya merujuk Zavadyu itu adalah Pulau Jawa sebagai yunanisasi dari ungkapan India Zawa Dwipa. Nah, salutnya Anda bisa membaca sendiri selanjutnya ya, dari Claudius Ptolemies dalam bukunya The Geography. Ini yang sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris, dan Anda juga bisa membaca teksnya dalam bahasa Yunani aslinya. Bahkan dia sudah mendeskripsikan tentang wilayah-wilayah dan nama-nama di sekitar Pulau Sumatera. Itu menurut catatan orang Alexandria pada kira-kira tahun 150 setelah Masehi. Nah, kiranya apa yang tercatat di dalam Ophir yang menyumbangkan emas pada pembangunan Beit Hamikdas atau Baitul Maqdis pada masa Raja Salomo, itu tidak hanya sekedar kita ikuti dari teks-teks suci yang kita yakini suci. Karena agama itu kalau sekedar hanya klaim itu tidak bisa dibuktikan dengan sejarah. Saya selalu beragama dengan bukti sejarah. Saya tidak percaya hanya sekedar klaim wahyu. Saya harus melacaknya karena manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menggunakan akal pikirannya, sehingga apabila saya membaca teks-teks keagamaan, selalu saya dampingi dengan bukti-bukti sejarah. Baik itu prasasti maupun catatan-catatan yang sejaman. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Sekian dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Rahayu. Tuhan memberkati kita.